Panic selling melanda market dan itu terjadi sejak hari Jumat malam pasca rilis data non-farm payroll. Padahal itu sudah sesuai apa yang diinginkan ataupun yang diharapkan oleh market. Tapi kenapa ya? Kok tiba-tiba mendadak menjadi panic selling? Kemudian ada kekhawatiran tentang resesi juga. Oke, begini ulasannya. Ya, jadi setelah data ekonomi kemarin dirilis, kurang lebih 2 hari berturut-turut kita mendapatkan data ISM, yaitu terkait dengan data manufaktur, lalu kemudian klaim pengangguran mingguan, ditambah lagi dengan data non-farm payroll termasuk juga unemployment rate yang ternyata relatif lebih lemah daripada perkiraan. Bahkan tingkat pengangguran teman-teman naik dari 4,1 menjadi 4,3%. Dan non-farm payroll tercatat di angka 114.000, turun atau bahkan bisa dibilang jauh di bawah angka yang diperkirakan 175K. Ya, ini berarti skenario yang kalau kita sempat sampaikan sudah sesuai. Tapi masalahnya adalah kalau teman-teman lihat di bagian CME Fed Watch Tools, ternyata ekspektasi yang tadinya hanya mengharapkan pemangkasan 25 basis point di bulan September, sekarang ini ternyata muncul dengan ekspektasi yang lebih besar lagi, 50 basis point. Jika di hari Jumat kemarin saya sempat mengatakan 50 basis point tersebut hanya di kisaran 30%-an, bahkan sempat melonjak ke 60%-an. Tapi untuk kali ini setelah kita update terbaru, ternyata ekspektasinya melonjak sampai di 80,5%. Dan tebak, ya ternyata ekspektasi untuk 25 basis point justru turun ke 19%. Apakah ini berarti tidak akan ada pemangkasan atau memang diharapkan pemangkasan? Ya, pada akhirnya market akan berargumen bahwa ini sudah layak, bahwa Fed harusnya memangkas lebih besar daripada yang mereka inginkan semula. Artinya di sini akan ada ekspektasi untuk melakukan pemangkasan yang lebih cepat, bahkan bisa dibilang dengan angka yang lebih besar, 50 basis point, dan itu adalah di bulan September. Tapi mungkin nggak sih kalau misalkan kita akan lihat pemangkasan tersebut di luar agenda, misalkan pertemuan September itu tanggal 17-18, tapi mungkin saja terjadi, let's say mungkin awal bulan Septembernya. Itu yang kita nantikan. Nah, tapi masalahnya, kalau kita cermati lebih lanjut, alasan yang terjadi adalah terkait dengan proyeksi suku bunga tersebut yang ditampilkan dari masing-masing bank. Dalam hal ini, Citigroup mengatakan bahwa kemungkinan akan ada ekspektasi pemangkasan 50 basis point itu adalah 2 kali berturut-turut di bulan September dan juga bulan November. Nah, yang paling agresif lagi sebetulnya JP Morgan yang mengatakan bahwa selain 50 basis point masing-masing di bulan September dan November, mereka juga memperkirakan akan ada kelanjutannya yaitu 25 basis point di masing-masing bulan ataupun di masing-masing pertemuan berikutnya. Ini berarti mengacu kepada pertemuan bulan Januari ataupun bahkan tahun 2025 berikutnya. Nah, cuman masalahnya ada satu catatan yang juga cukup menarik di sini bahwa JP Morgan memperingatkan mungkin saja akan terjadi tindakan ataupun action dari Federal Reserve untuk menyelamatkan ataupun ya katakanlah meredam kekhawatiran market ini. Itulah yang kita sedang nantikan. Apakah itu akan terjadi di bulan Agustus atau bulan Septembernya? Yang jelas di luar agenda 17-18 September, yaitu FOMC meeting di bulan September. Nah, ini berarti harus menunggu sampai data inflasi yang baru akan dirilis di tanggal 14 Agustus mendatang. Kemudian dari Goldman Sachs, mereka tetap awalnya memprediksikan 3 kali 25 basis point untuk sisa pertemuan, kurang lebih tercatat ada 3 kali pertemuan ke depan, September, November, dan Desember di tahun 2024. Tapi juga mereka juga mengingatkan mungkin saja akan ada pemangkasan 50 basis point dan itu adalah di pertemuan bulan September dengan catatan kalau ternyata data inflasi ataupun bahkan data NFP ke depan, ya kita masih punya satu data NFP lagi di bulan September, misalkan itu keduanya masih tetap menunjukkan pendinginan. Ya berarti 50 basis point cukup reasonable bagi para pelaku pasar untuk menunggu keputusan dari Federal Reserve. Nah, sayangnya dari pejabat Fed-nya terpecah 2 hal di sini, yaitu dari Thomas Barkin yang mengatakan angka 114.000 nothing to be worried, dan menurut dia masih relatif masuk akal dan tidak layak untuk memicu konflik ataupun perdebatan terkait dengan 25 atau 50 basis point. Sementara Austan Goolsbee hampir mirip dengan apa yang dikatakan oleh Goldman Sachs. Menurut Austan Goolsbee, Fed tetap harus melakukan pemangkasan semua dan itu mungkin saja bisa lebih besar kalau misalkan dilihat dari data ekonomi katakanlah 1 bulan ke depan sampai pertemuan September itu kembali dingin alias ya inflasi dan juga termasuk dari sektor tenaga kerja. Ini menjadi hal yang cukup menarik teman-teman karena beberapa waktu sebelumnya mereka hanya berkomitmen untuk 1 kali pemangkasan, itu pun ditunjukkan dari dot plot yang dirilis di FOMC bulan Juni lalu.
Tapi setelah berkali-kali kita mendapatkan agenda data ekonomi yang relatif lebih ringan ataupun lebih, katakanlah mungkin lebih soft, maka itulah yang membuat kenapa ekspektasi kembali menguat. Dan itu adalah 2 atau bahkan 3 kali pemangkasan. Tapi setelah NFP kemarin, mereka menginginkan atau berharapkan bahwa nantinya akan terjadi pemangkasan 3 kali di tahun 2024. Well, kalau itu berarti yang memicu market apa ya? Ada 2 hal di sini secara garis besar. Kalau kita perhatikan dari geopolitik, ini masih tetap membayangi, dan bahkan Anthony Blinken dari Amerika mengingatkan bahwa kemungkinan akan terjadi serangan balasan dari Iran ataupun bahkan Hamas kepada Israel setelah ada berita tentang tewasnya pemimpin Hamas saat berkunjung kepada Iran. Nah, jadi ini harus diwaspadai teman-teman. Kemarin kita tidak dapatkan gejolak apapun, walaupun ada berita-berita terkait dengan adanya bom yang meledak di suatu tempat yang memang mengarah ke Timur Tengah, areal-areal yang sedang konflik, dan itu dikhawatirkan akan memicu konflik lebih luas. Nah, artinya di malam hari tetap waspada, karena menurut Anthony Blinken itu akan terjadi paling cepat di hari Senin. Saya tidak tahu apakah ini info intelijen atau memang dia menerka-nerka, tapi setidaknya kita tetap harus waspada. Kalau misalkan pun tidak terjadi hari ini, ya semoga saja tidak terjadi. Dan kalaupun misalkan itu tidak, berarti harap berhati-hati tetap di minggu ini. Nah, sementara alasan utama dari para pelaku pasar untuk terjadinya tekanan turun pada pasar ekuitas adalah terkait dengan data ekonomi waktu hari Jumat. Jadi itu yang memicu kenapa adanya kekhawatiran terkait dengan resesi. Bahkan beberapa pelaku pasar menilai kayaknya memang Fed ini terlambat bertindak. Yang seharusnya mereka lakukan cut rate, ternyata mereka tetap mempertahankan suku bunga minggu lalu. Jadi akhirnya carut marut yang terjadi sampai detik inilah kekhawatiran terjadinya resesi. Itu sebabnya pasar ekuitas, lebih tepatnya pasar saham, terlihat negatif. Dan bukan hanya di Amerika, tapi juga mengeret kepada Asia. Apakah kita akan lihat penurunan lebih lanjut apa tidak? Yang jelas sih, mungkin selama tidak ada meredamnya situasi tersebut, kita masih akan lihat penekanan di sisi pasar ekuitas. Cuman memang masalahnya adalah kita belum bisa apa-apa, karena FOMC baru akan terjadi nanti kurang lebih di bulan September. Kira-kira apa yang terjadi saat pasar sedang terposisikan dalam kekhawatiran resesi? Oke, kita lihat harga minyak. Harga minyak mengalami penurunan sampai detik ini level $70. Dan inilah sebetulnya target yang kita inginkan atau yang kita harapkan minggu lalu, tapi baru muncul minggu ini. Bahkan dipicu dari penurunan yang sangat agresif di sejak hari Jumat yang lalu. $76 turun ke level 74, bahkan lanjut ke 73. Nah, masalahnya adalah ini akibat dari kekhawatiran terhadap lemahnya permintaan China. Awalnya seperti itu. Tapi dengan adanya kekhawatiran resesi, maka itulah yang membuat kekhawatiran terhadap berkurangnya permintaan global itu yang memicu tekanan lebih lanjut kepada pasar minyak. Jadi kalau misalkan Anda lihat pergerakan minyaknya kecenderungan turun sementara emasnya relatif stabil. Ya, itu dikarenakan kekhawatiran tingkat permintaan resesi global menekan. Ya, itu akibatnya dari kekhawatiran resesi menekan tingkat permintaan global. Jadi mau tidak mau harga crude oil mengalami penurunan. Bagi saya ini harusnya positif. Kenapa? Karena berarti inflasi bisa relatif lebih rendah. Dan itu berarti baru akan kita lihat di tanggal 14 Agustus, apakah data CPI nantinya akan mengalami penurunan apa tidak. Lalu kemudian pasar saham, pasar ekuitas, risk aset semua akan turun begitu ada kepanikan. Termasuk juga kekhawatiran resesi. Itulah sebabnya kenapa saham cenderung merah, cenderung turun, dropnya cukup kencang, dan bahkan lebih dari target harian. Jadi kalau misalkan saya melihat seperti ini, posisinya kita masih tetap jangan terburu-buru untuk entry market terlebih dulu, tapi kita tunggu sampai market setidaknya agak rendah. Dan ini dikaitkan juga dengan profit taking, teman-teman. Posisinya mereka menginginkan atau ekspektasi adalah pemangkasan suku bunga, tapi karena pertemuan FOMC baru berjalan di tanggal 17 September mendatang, berarti ada 1, 2, 3, bahkan sampai 5 minggu ke depan untuk menantikan apa kira-kira yang akan dilakukan atau yang katakanlah mungkin ditindaklanjuti oleh Fed. Nah, perkiraan saya, kemungkinan kita baru akan mendapatkan kesempatan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Powell, itu adalah di Jackson Hole Symposium di tanggal 22 sampai 24 Agustus mendatang. Jadi, sabar dulu, 2 minggu ke depan, agendanya adalah CPI, kemudian di tanggal 22-24 itulah data ataupun Jackson Hole Symposium. Kita akan dengarkan apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve dengan situasi tersebut. Nah, yang kedua, atau yang ketiga lebih tepatnya, kita lihat dari pasar obligasi dan juga emas. Kenapa saya kategorikan yang sama?
karena keduanya berada di sisi safe haven. Jadi ada kalanya safe haven itu tidak melulu kepada emas tapi juga mengarah kepada obligasi. Dalam hal ini, obligasi yang dituju adalah obligasi pemerintah Amerika. Kenapa? Suku bunga masih tetap tinggi, jadi kemungkinan mereka masih melihat ini adalah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di sisi investasi Amerika. Lalu kemudian kalau dibandingkan dengan yang lainnya, sebetulnya bisa dikategorikan mereka mengincar obligasi yang lebih dijamin oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini, tetap obligasi Amerika yang unggul. Dan itulah sebabnya kenapa kalau kita lihat dari obligasi yang mengalami kenaikan, imbal hasil treasury ataupun imbal hasil obligasi kecenderungannya turun. Dan harusnya secara normal, imbal hasil obligasi turun itu juga akan menarik kepada USD Japanese Yen untuk mengalami penurunan. Nah, di satu sisi, pasar sahamnya kenapa belum bergerak naik? Karena situasinya untuk saat ini emas masih untuk digunakan mengcover kerugian yang ada terjadi di pasar saham. So, apakah dia akan mengalami kenaikan? Harusnya secara teori, karena kepanikan ataupun kekhawatiran resesi ini memicu kepada ekspektasi pemangkasan suku bunga yang lebih agresif, maka dipastikan atau hampir bisa dipastikan emas mungkin tinggal tunggu waktu saja untuk kembali mengalami kenaikan. So, setelah stabil, apa yang terjadi pada pasar saham, maka kemungkinan emas akan kembali diburu dengan nilai yang lebih murah. Nah, sementara kalau dari currency sendiri, ya tentunya yang menjadi safe haven adalah Swiss franc dan juga Japanese yen. Itu sebabnya kenapa USD Japanese yen turun ke level 141. Nah, ini cukup menarik. Ini juga kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh BOJ kemarin, yaitu dengan kenaikan suku bunga. Apakah berarti BOJ sudah cukup berhasil atau berhasil memanfaatkan situasi? Ya, sejauh ini menurut saya oke. Timing mereka pas untuk menaikkan suku bunga, apalagi menaikkannya 15 basis point, lebih tinggi daripada ekspektasi kemarin. Nah, tapi untuk beberapa waktu ke depan kita perlu lihat lagi, karena posisinya juga mereka lebih sinkron dengan pasar saham ataupun indeks Nikkei-nya. Jadi yang dikhawatirkan saat ini bukan lagi mata uangnya, melainkan kepada indeks sahamnya. Apakah akan terjadi katakanlah intervensi di pasar saham? Kita belum tahu. Sementara untuk ekonomi kalender untuk hari ini, semua terfokus pada data PMI service ataupun PMI non-manufacturer. Hanya saja untuk Amerika, saya lagi-lagi ingatkan kepada teman-teman, nanti malam itu akan muncul dua versi, S&P Global dan juga versi ISM. Mana yang harus kita cermati? Saya lebih sarankan dan rekomendasikan perhatikan data versi ISM. Kalau terjadi lonjakan kenaikan, oke, mungkin sedikit ada keredaan terkait dengan kepanikan resesi. Tapi ya itu pun juga akan meredam ekspektasi pemangkasan 50 basis point. Hanya saja kalau misalkan ternyata datanya relatif negatif, berarti ekspektasi untuk melakukan cut rate di bulan September semakin besar dan harusnya emas akan berpotensi rebound di malam hari. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalkan dari skema ini yang sudah kita bahas dari sejak 2 minggu terakhir? Nah, berarti kita sudah dapatkan apa yang kita inginkan, yaitu terkait dengan data ekonomi yang lemah, berarti akan memicu kepada pemangkasan suku bunga di bulan September. Hanya saja, berapa besarnya ini yang masih tetap digodok oleh para pejabat Fed, termasuk juga mungkin update-update terbaru dari data-data ekonomi yang akan terjadi 1 hingga 2 minggu ke depan. Oleh karena itu, berarti setelah kemarin data non-farm payroll dan unemployment rate tanggal 2 Agustus, berarti kita akan fokus dengan data inflasi CPI 14 Agustus. Kira-kira bagaimana nasib emas dan juga nasib currency lainnya? Itu yang akan kita bahas di live streaming nanti sore, termasuk kira-kira apakah emas sudah siap untuk terbang apa enggak ya? Kita lihat nanti sore.